Ini baru berat. Kehilangan ibu tuh berat. Habib, mama titip Putri ya. Aku sempat realize itu kayak, mama ngomong apa sih? Put kan baik-baik aja. Mama fokus kesehatan mama aja. Ini kan Putri gitu. Sebelum ke rumah sakit, mama bikin video buat anak-anaknya. Jadi dia cuma bilang, nak, mama kayaknya udah nggak panjang umur. Mama minta maaf ya. Nyusahin terus. Nah sekarang pernikahan kamu dengan Habib udah berapa tahun ya? Resminya apa enggak nih Bun? Kan nikah siri dulu, kan harus jujur. Tapi yang di sini yang mau aku tegakin itu ketika udah mulai nyenggol suami, anak aku dibully, disumpahin mati. Aku pun nggak tahu pas bangun tidur banyak orang yang serbunya tuh marah-marah. Marah-marah, makin memfitnah setiap aku hijrah. Waktu hijrah kan dulu pakai baju seksi, pakai bikini dipuji Bun. Nggak ada hater satupun. Itu yang paling yang aku bikin sedihnya adalah ketika dia mau ke rumah sakit, dia bilang, Putri, kalau sayang mama pulang. Gitu. Kalau Putri sayang mama pulang. Sedangkan aku juga takut kan Bun, aku masih punya bayi. Nah apalagi udah habis dibully-bully netizen gitu kan. Kemudian kamu mendapat ujian bahwa ibu harus meninggal karena COVID ya. Iya. Itu gimana? Tiba-tiba kamu bertubi-tubi kayak dapat ujian gitu loh. Ini baru berat. Kehilangan ibu tuh berat. Nggak pernah nyangka sih Bun. Iya. Kalau yang lain aku mikir kayak, udahlah, aku juga nggak berpengaruh kok, rezeki datang dari mana aja. Aku juga punya suami yang insya Allah bertanggung jawab. Aku juga alhamdulillah punya simpanan lah sedikit-sedikit gitu. Tapi ujian yang menurut aku berat dan yang terberat ya kehilangan mama. Kehilangan mama ya. Karena cepet prosesnya sangat-sangat cepet. Berapa hari mama sakit sampai akhirnya harus berpulang ke Allah? 10 hari. 10 hari ya. Jadi prosesnya tuh kayak mimpi Bun. Jadi aku yang nyeselnya lagi adalah tanggal 9 terakhir ketemu mama 9 Juni. 9 Juni ketemu mama sempat anterin aku ke salah satu dokter gizi gitu. Terus mama anterin aku ke dokter gizi sama Habib, manja banget gitu. Terus juga nemenin aku makan pempek di tempat favoritnya kita juga, nemenin Habib main futsal gitu. Habis itu tanggal 9, tanggal 10 tuh aku berangkat ke Bali. Nah pas berangkat ke Bali tuh mama udah baru 3 hari nyampe, mama udah ngomong kapan pulang gitu. Terus aku tuh malah, mama orang baru nyampe disuruh pulang, anak-anak di sini enak gitu, bisa main. Itu bisa kamu liburan ke Bali ya? Liburan dan memang buat jangka panjang Bun. Oke. Mikirnya emang buat anak-anak kan, karena kayak kurang eksplor kalau di Jakarta gitu. Terus aku bilang, mama aku kan baru sampai, masa mama suruh aku pulang gitu. Tapi setiap hari tuh mama nggak pernah absen video call anak-anaknya, cucunya tuh nggak pernah absen. Pertanyaannya cuma itu, kapan pulang? Kapan pulang dan kapan pulang? Sampai akhirnya pada saat beliau dinyatakan positif. Itu berapa hari setelah kamu di Bali? 1 bulan. 1 bulan setelah kamu di Bali, Iya, jadi 1 bulan tuh nggak ketemu. Oke. 1 bulan nggak ketemu, mama dinyatakan positif. Pas mama positif, aku pikir, oh nenek kan juga pernah kan, tapi survive alhamdulillah gitu. Aku pikir, oh ya udah kayak gitu. Cuman mama prosesnya cepat. Hari pertama nyatakan positif, hari ketiga itu menurun saturasinya. Ada dokter dan juga yang jaga di rumah, akhirnya harus dilariin ke rumah sakit. Itu yang paling yang aku bikin sedihnya adalah ketika dia mau ke rumah sakit, dia bilang, Putri, kalau sayang mama pulang. Gitu. Kalau Putri sayang mama pulang. Sedangkan aku juga takut kan Bun, aku masih punya bayi. Kalau aku naik pesawat tuh takut gitu. Cuman alhamdulillah pada saat itu tanggal 7 aku pulang. Akhirnya aku beraniin diri kan kita harus vaksin juga dulu untuk pulang dan lain sebagainya. Akhirnya udah kita pulang. Tapi sama aja, nggak bisa ketemu mama. Iya. Dan di rumah sakit ya. Dan mama waktu itu sebelum dia diintubasi. Jadi sebelum dia disadarin dia ngomong gitu,
Dan masya Allahnya waktu di rumah sakit, sebelum ke rumah sakit mama juga video call tuh udah ngasih tanda sebenarnya. Kayak dia udah ngomong, pas aku fokus ngomong kesehatan mama, dia cuman bilang, Habib, mama titip Putri ya. Wow, titip ya. Itu kalimat yang titip. terakhir. Aku sempat realize itu kayak, mama ngomong apa sih, Put kan baik-baik aja. Mama fokus kesehatan mama aja, ini kan Putri gitu. Udah, dan sampai di saat mama udah harus diintubasi, aku pulang ke Jakarta. Saat itu aku izin ke rumah sakitnya, boleh nggak aku jenguk mama, meskipun nggak sadar aku yakin pasti dia mau banget ketemu sama aku gitu, karena aku anak perempuan satu-satunya dan bungsu, Bun. Tapi boleh nggak? Kan nggak boleh ya mestinya? Iya, jadi dilarang dari pihak rumah sakit karena emang protokoler yang ada gitu. Akhirnya setelah aku pulang tanggal 7 malam, tanggal 8 itu saturasinya dari 80 itu naik ke 91. Bagus dong, membaik dong. Baik. Jadi dia kayak menunjukkan bahwa mungkin dia happy aku pulang, pikiran aku waktu itu gitu. Ternyata tanggal 10 dini hari sempat video call sama dokternya, tim rumah sakit teleponin kalau keadaan mama memburuk sampai saturasinya 43. Di video call itu emang kelihatan beliau sedikit ada gerakan gitu. Kalau kita bilang kayak gerakan sakaratul maut ya, Bun. Iya. Tapi alhamdulillah aku dan keluarga besar sempat bimbing mama terus gitu, sama Habib juga kita nggak berhenti bimbing mama terus gitu. Kita nggak ngomong apa-apa, cuman pada saat udah intubasi tuh ya? Udah diintubasi gitu. Cuman ada pergerakan yang memang tidak seperti biasanya kan, harusnya diintubasi tidak ada pergerakan. Tapi itu kita lihat mama kayak ada narik lehernya gitu. Udah setelah itu dikabarin kalau mama udah nggak ada gitu, dan nggak bisa ketemu juga. Iya. Pas dibawa udah pakai peti. Apa penyesalan kamu terhadap mama yang belum kamu yang kamu pikir bahwa kamu belum melakukan ini gitu? Banyak, Bun. Makanya aku selalu bilang sekarang ke siapapun yang masih punya ibu gitu, yuk mumpung masih bisa, luangin waktu sebanyak-banyaknya, kasih sayang sebanyak-banyaknya, kasih perhatian, dan lakuin apapun yang ibu kalian minta. Karena kalau udah gak ada, nyesel tuh gak bisa buat apa-apa. betul. Marah ke diri sendiri juga mau sampai kapan gitu. Dan luar biasanya lagi, kemarin waktu mama 40 hari kita ngerasa kayak belum didatengin nih gitu. Mimpi juga belum ya? Terus ya pasti ya, Bun, sebagai anak gitu. Tapi yang luar biasanya di hari ke-40 mama, kita baru tahu dari handphone beliau, ternyata dia udah bikin video. Oh, Masya Allah. Terus? Jadi sebelum ke rumah sakit, mama bikin video buat anak-anaknya. Jadi dia cuma bilang, nak, mama kayaknya udah nggak panjang umur. Mama minta maaf ya, nyusahin terus. Saling bantu ya, kakak sama adik. Terus jangan lupa al-fatahin mama setiap sholat, setiap waktu gitu. Sambil nangis. Aduh, sedih. Jadi itu sih kalau dibilang penyesalannya apa, banyak banget. Tapi kan ya kita bisa memberikan hadiah dengan al-fatihain setiap hari ya. Insya Allah, makanya kan kita malah mau niat umroh bareng kan, Bun, sebelum pandemi gitu, udah niat ini itu. Alhamdulillah. Ya mungkin caranya suami menghibur. Habib bilang nanti kalau seandainya kita naik haji lagi, kita cari yang haji akbar, insya Allah aku badalin buat mama. Kalau kita umroh nanti aku badalin buat mama. Itu sedikit menghibur ya, Bun, maksudnya ya itu. Dan juga kemarin kita 40 harian full yasin tanpa putus, khataman Quran tanpa putus. Terus juga ya cuman itu, Bun. Iya betul. Iya. Aku juga kalau misalnya suami bilang ada yang meninggal, orang yang dia cintai, aku cuma bilang gini, khatamin Al-Quran aja, Mas. Ya dia langsung oke langsung gitu. Itu yang dibutuhin, yang bisa, yang nyampe ya cuman itu gitu. Jadi ya udah gitu. Makanya penyesalannya sih banyak, Bun. Yang paling aku pikir adalah mama maafin aku nggak ya? Karena aku sama mama kan anak bontot, jadi selalu kayak kalau orang bilang tuh ngenggain gitu, padahal sebenarnya iya, ngenggain tuh kayak dienggain dulu. Enggak. Tapi padahal sebenarnya iya ngelakuin, tapi enggak dulu gitu. Kalau aku kebalik iya dulu, enggak tahu. Maaf ya ibuku sayangku, aduh. Tapi ibu tuh luar biasa, dia pasti yang selalu mama bilang kenapa aku kayak ngerasa
bilang sama papa gitu, mama maafin aku ya, maafin aku nggak ya pa gitu, aku kemarin disuruh pulang nggak pulang, lama pulangnya gitu. Mama tuh selalu ngomong tanpa minta maaf tuh, mama pasti selalu maafin anak-anak mama gitu, tanpa anak-anak mama ngomong maaf, mama pasti maafin. Ya karena sekarang juga aku seorang ibu ya, emang kita gitu ya bun. Banget ya, mau sebandel-bandelnya anak kita gimana pun nantangnya, kalau emang ya namanya seorang, makanya kan kata hati ibu kan mewakili Allah gitu kan, kasih sayangnya, rahmah dan rohimnya kan. Jadi ya memang seorang ibu pasti insya Allah memaafkan sih. Iya. Kecuali memang anaknya durhaka banget, yang durhaka yang parah ya gitu loh. Tapi ibu tuh ya balik lagi, ya rumah ya bun. Makanya kalau dibilang kehilangan ya udah kayak hilang setengah badan. Dan masya Allahnya Habib aja sebagai mantu merasakan yang sama. Ya alhamdulillah, cuman ya alhamdulillah Allah baik beri ujian pada saat aku udah punya pasangan. Ada guru yang bisa mengingatkan, menguatkan keimanan gitu bun. Kalau kita zaman dulu mungkin bisa urak-urakan sendiri kan, nggak jelas larinya kemana. Tapi memang proses menuju kepada yang benar itu kan memang masing-masing orang berbeda ya. Ada yang memang dia pencarian sendiri, ada yang kayak kamu mungkin ditemukan dengan seorang Habib ya kan. Nah sekarang pernikahan kamu dengan Habib udah berapa tahun ya? Resminya apa enggak nih bun? Kan nikah siri dulu, kan harus jujur. Bentar. Nah ini aku selalu nanya lagi setiap konten nih, nikah siri itu kan yang sepengetahuan aku ya, karena ini teman-temanku yang pada nikah siri selalu bilang, aku kan pernah nikah agama. Iya, nikah siri tuh. Bukan, kata temanku nggak begitu, kamu tuh bukan nikah siri, kamu tuh nikah agama yang tidak dicatatkan. Karena bahasa yang terkenal di sekitar kita, dalam agama kita sah. Kalau, nah kan kalau siri itu kan rahasia, bahkan Habib temen tuh bilang bahwa di siri itu seyogyanya yang menikahkan, yang menyaksikan tidak boleh bicara ke orang-orang bahwa mereka menikah. Itu sir, karena rahasia artinya. Tapi kalau menikah agama, tetanggamu tahu, keluargamu tahu, menyaksikan gini, dan kamu hanya tidak mencatatkan ke negara. Karena zaman dulu namanya kawin gantung lah ibaratnya kalau. Berarti aku nikah siri dan agama bun. Karena keluarga. Kalau nikah siri itu kan nggak boleh, orang semua nggak boleh ngomong bahwa mereka menikah. Keluarga besar tahu. Tahu. Keluarga besar tahu. Berarti ya bukan siri. Kalau siri itu benar-benar. Tapi kan media nggak tahu bun. Oh iya. Kalau aku dulu tahu, teman-teman tahu, keluarga tahu. Media tahu nggak? Kalau aku ketemu orang mau ngomong aja udah nikah agama. Enggak, tapi media nggak tahu kan? Waktu itu emang belum eranya media-media seperti sekarang sih gitu loh. Karena memang waktu itu cuman karena aku kuliah di Jakarta, bokap bilang udah besok bokap nikahin gitu. Tapi keluarga ngumpul habis itu bagi-bagi makanan ke tetangga. Setelah menikah anak saya bernama Maya Estianti gitu loh. Belum kecatat aja anak-anak hanya belum dicatat. Cuman bapak bilang gini, nanti kalau kalau hamil harus catetin. Iya betul. Karena buat anaknya gitu kan. Udah akhirnya pas ternyata aku 2 bulan setelah nikah aku hamil. Baru tuh aku catetin ke negara. Oh, kalau zaman sekarang repot tuh isunya. Iya. Iya kan ya bun. Kalau kan aku orang paham agama mestinya paham aja. Betul. Gitu. Kalau kita waktu itu karena aku diajakin nikah kayak mau ajak main petak umpet bun. Kamu sampai nyembunyiin ke media berarti ya? Enggak juga. Jadi waktu aku hijrah dulu nih bun. Galau waktu itu udah mau nikah. Terus hijrah. Habis hijrah ya mama tuh cerita lah dengan beberapa guru-guru, nih anak mama hijrah nih, mama kaget gitu, kayak saya takut kayak nanti dia cuman ini doang. Terus waktu itu aku sempat juga ke kajian-kajian teman-teman yang langsung bercadar kan. Mama tuh sampai pikir kayak jangan sampai cuman mut-mutan atau mungkin nanti takutnya ini pengaruh apa gitu kan pasti ada ya keluarga-keluarga dan juga orang terdekat yang mikirnya jangan-jangan lo ikut aliran sesat nih gitu kok. Dari yang Tarzan tiba-tiba jadi pakai spray kemana-mana gitu kan. Aliran sesat mah nggak punya agama. Iya kan, maksudnya takutnya gitu kan. Terus pada saat itu ya udah akhirnya salah satunya ngobrol ke Habib gitu. Ya udah terus akhirnya ya bercandaan mama sama Habib karena mama kan suka gurau juga. Ya udah mah kalau gitu nikahin aja kata Habib gitu biar dia istiqomah gitu. Nikahin sama siapa orang habis patah hati gini-gini. Ya udah sama Habib aja bismillah gitu. Terus ditemuin segala macam tapi waktu itu Habib kasih persyaratannya banyak banget 10 persyaratan yang buat aku kayak jangan berzina, jangan membunuh, jangan. Enggak sih, Bun. 10 perintah Allah. Ini juga sama, 10 permintaannya sebenarnya aturan Allah, cuman yang saat itu kita nggak jalanin. Oke. Gitu. Jadi kan menurut kita berat ya, Bun.
harus nurut sama suami, dalam arti sama emak aja masih suka ingkar ya kan gitu. Terus harus berdasarkan Al-Quran dan hadis setiap kali ada masalah. Intinya buat kita tuh sebenarnya masih berat karena waktu itu ada egoisnya tinggi. Iya. Buat yang belum sampai ke sana sih berat ya. Iya, waktu itu kan jauh banget, Bun. Jadi pada saat udah kayak gitu, ya udah istiqoroh aja dulu. Habib orangnya gitu, ya saya istiqoroh, kamu istiqoroh, mama istiqoroh, kita sama-sama istiqoroh. Kalau ketemu waktu itu kalau nggak salah 40 hari, bismillah jalanin nikah gitu. Bentar. Pada saat kamu ditantang untuk menikah itu, sudah ada percikan cinta belum? Enggak. Aku malah ngomel sama kakak ipar aku, syaratnya banyak banget, dipikir dia Brad Pitt apa gitu. Terus dari gitu udah tau lagi dia duda anak 3 kan. Dia yang duda dia minta persyaratan, ya bener aja gitu. Dan aku ngerasakan waktu itu gue Kartika Putri loh gitu. Jadi kayak apaan sih gitu. Jadi kayak akunya justru, tapi kok penasaran, nggak pernah digituin sama laki-laki, tiba-tiba digituin. Selama ini kan kita yang nginjek-nginjek laki-laki, Bun. Gue enggak sih, tergantung lakinya. Iya, kalau lakinya kurang ajar, gue injek juga. Iya. Terus jadi kayak aku ngerasa nggak pernah ngehargain laki-laki, tiba-tiba ini kok kita kayak bukan disepelein ya, kayak ya udah bismillah, kayak nggak diistimewain gitu, biasa aja gitu, normal aja. Akhirnya gengsi tapi tetap istiqoroh juga, tapi tetap walaupun nggak ada rasa senang, kamu istiqoroh ya, mau ya? Karena ganteng, Bun. Masya Allah. Ya nggak munafik ya, Bun ya. Iya. Ganteng gitu. Terus juga oke lah, boleh juga gitu. Tapi kok setiap kali sholat juga kebayang mukanya gitu. Terus juga pas datang kan wangi, bersih. Kan kita ngeliat gitu juga ya, Bun. Nggak mungkin juga kalau nggak ada ininya gitu. Terus ya udah pas udah datang, mama waktu itu mau pulang ke Palembang, yaudah kalau gitu nikah aja di Palembang, bismillah gini-gini. Karena kan aku memang papa kandung tuh di Palembang gitu. Jadi ya udah sekalian aja gini. Hah, yang bener nih nikah. Terus aku tiba-tiba pikiran nikah siri tuh lucu deh, Bun. Aku tuh niatnya sama Teh Mira nih. Teh ya udah kita cobain aja dulu nikah, tapi nggak usah ngomong-ngomong. Itu niatnya yang rada-rada. Kalau nggak ngomong memang itu nih jadi siri. Iya, jadi kayak yaudahlah nanti kan kalau seandainya gimana ya udahlah gitu. Awalnya cuman kayak gitu aja. Tapi niatnya memang ya namanya orang baru hijrah ya, Bun, ya waktu itu yaudah bismillah aja lah Teh, orang baik juga orangnya, kayak gini tuh sisi Kora juga kayaknya mantep. Yaudah diem aja dulu lah, nanti takutnya jadi rame itu gitu. Kenapa nggak langsung dicatat ke negara aja? Waktu itu karena masih ada kontrak pertama, yang kedua mungkin gengsi sama mantan kali ya, Bun. Karena kan kayak baru hijrah, kartu gengsi sama mantan. Kayaknya mungkin mantan ya, Bun, mungkin gitu. Iya, lu pacaran sama anak-anak muda, itu nikahnya sama duda gitu kan, meskipun Habib juga masih muda. Iya kan Habib? Iya. Kan keturunan Rasulullah, kan kita kan bangga. Masya Allah, nah akhirnya pas paham, sekarang bersyukurnya luar biasa. Terlebih lagi pada saat mama meninggal, alhamdulillahnya nikahnya sama Habib 40 hari, dibacain Yasin, setiap sholat diyasinin, di sholat malamin, dan lain-lain ya, Bun. Sekarang bersyukurnya udah luar biasa. Tapi waktu itu kan imannya masih seujung kuku banget, Bun. Jadi gengsi Teh, nanti dibilangin kok nikahnya sama duda, masih ada pikiran yang kayak gitu, kayak masih ngejudge diri sendiri, kayak malu, masih duniawi lah, Bun. Iya, aku kawin sama duda. Ya beda, dudanya ditungguin sama semua perawan, Bun. Bukan hanya perawan, janda juga. Kan, perawan aja nungguin apalagi janda, kan beda duda. Makanya yang aku bilang pada saat nikah, ijab kabul, yang luar biasanya lagi kakak aku tuh nggak pernah setuju sama pasangan aku siapapun, kakak-kakak aku. Sama Habib tuh mereka malah kayak Masya Allah, malah belajar itu segala macam. Aku merasa kok kayaknya yang bahagia nih aku nikah sama Habib nih nggak cuman aku, tapi keluarga besar. Nah, ya kan mestinya pernikahan begitu membawa kebahagiaan. Betul, untuk semua orang. Nah, akhirnya pada saat itu alhamdulillahnya langsung haji. Aku berangkat haji, di haji itu aku makin yakin sama Habib karena dia pada saat di Arafah bilang bahwa sebenarnya Rasulullah sudah nikah dong. Udah nikah. Haji, ya. Jadi Rasulullah itu kuncinya adalah kalau laki-laki mau sukses muliakan istrinya gitu, dan juga sedekah yang terbaik adalah sedekah terhadap istrinya. Dan dengarkan tuh laki-laki. Iya benar gitu. Jadi ketika Habib sebegitunya dengan aku ngerasa kayak ini udah tepat nih, suami gue emang harus kayak udah yakinnya 1000% setelah haji. Makanya aku nggak sabar untuk nunggu preskon pulang dengan keluarga dulu. Makanya aku posting pada saat beres haji, aku posting gambar tangan itu nikah sama Habib gitu. Itu udah catatan negara berarti? Belum. Oke. Sabar, Bun. Ya. Terus. Udah gitu kan aku vaksin serviks dulu. Selesai vaksin serviks harus 6 bulan jeda. Aku bilang Habib ini selesai 6 bulan jeda, aku tuh udah bisa hamil gitu. Kita bikin surat
nikah. Kan dari awal kata Habib aku mau bikin, katanya nanti terus gitu kan. Kamu terlalu santai, ya udah kita kamunya bikin. berarti yang nggak langsung ke negaranya, dari kamunya berarti ya. Akunya Bun, gitu. Terus udah gitu, ya udah karena aku mau program punya anak, ya udah akhirnya sebelum Desember aku bikin surat nikah, alhamdulillah Januari Februari hamil. Kalau aku kan kebalik, hamil dulu baru bikin negara. Ya kalau zaman dulu nggak apa-apa, iya zaman dulu kan aman ya Bun. Kalau zaman sekarang. Ya kalau zaman dulu kan ibaratnya aku orangnya nggak menutupi. Dulu kan emang aku udah nikah. Aku bilang sama teman-teman, gue udah nikah kemarin. Hah? Kaget semua. Gila lo nikah gitu. Loh kan bagus. Artinya udah ada step langkah yang baru. Teman-temanku masih umur 20 tahun semua kan. Gila lo nikah gitu kan. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dinikahin sama bokap gitu kan. Tapi kalau bapak yang baik begitu Bun. Ya, nikahin besok gitu langsung. Betul. Kita kan nggak pakai persiapan macam-macam ya. Pakai kemeja gini aja, udah di syahadatin. Ya udah dinikahin gitu. Iya betul. Ya, tapi ya belum negara. Cuman menurut aku tuh itu tadi bukan siri karena aku ngomong kemana-mana bahkan bagi-bagi makanan ke tetangga kan gitu. Makanya kan sebenarnya kalau zaman sekarang karena peraturannya kita memang secara negara agar baik untuk semua pihak, memang harus dicatatkan biar untuk perempuannya juga, terlebih buat anak-anak gitu. Sebenarnya kan itu kan buat mereka yang tidak paham aturan, apalagi nggak ngikutin aturan agama gitu kan. Setuju. Kalau orang yang mengikuti aturan agama, rasanya dia akan menjadi orang yang sangat bijak ketika mereka berpisah, pasti akan membagikan namanya haknya untuk istri ya kan. Karena kan pedomannya ngelihatnya aturan Allah gitu. Allah yang lihat. Jadi apapun itu sebenarnya kayak waris aja Bun, kan kita kalau paham agama nggak usah tulis waris juga udah tahu aturannya. Betul. Udah ada di Al-Qur'an dan hadis. 1/8. Istri ya 1/8. Iya gitu Bun. Jadi sebenarnya balik lagi sih kalau buat aku pribadi, ya itu tadi sih, hidup itu ya aturannya udah ada Al-Qur'an dan hadis, ditambah kita tinggal di negara kita ada aturan negara yang harus kita jalanin juga. Kalau udah ikut aturan ya menurut aku ya. Kalau laki-lakinya ngikutin aturan Allah. Iya, kalau enggak ya berabe. Kita fight di pengadilan negara. Betul. Karena Tuhan aja nggak di. Ya makanya aku kayak aku Bun, aku coba tabayun, coba jalur yang baik dulu. Ketika nggak bisa kan ada aturan negara, ya kita jalanin sesuai dengan aturan negara gitu. Oke, kalau gitu pesan-pesan buat netizen Maya LL TV bagaimana menjadi seorang Kartika Putri yang sekarang lagi nampaknya sedang sepertinya dalam pandangan manusia tuh sedang diuji ya. Apa yang harus disampaikan? Yang paling penting hidup itu pasti akan terus diuji sampai nyawa di kerongkongan. Yang terpenting adalah bagaimana kita menganggap suatu ujian, suatu musibah, suatu teguran. Dan jangan pernah merasa diri selalu benar, selalu introspeksi diri. Dan yang terpenting itu adalah bagaimana kita belajar lebih baik lagi dari segala musibah yang terjadi. Sekalipun kita harus belajar dari musuh kita, kita tetap harus ambil baiknya itu apa. Karena belum tentu kita punya musuh berarti dia buruk semua, belum tentu. Siapa tahu banyak hal baik yang bisa kita ambil dari musuh kita. Jadi belajar itu dari siapapun. Nah, sekarang terhadap netizen yang ngebully kamu nih, kan kamu dibully nih sama mereka nih. Apa yang maksudnya kamu berharap bahwa mereka akan menyukai kamu atau ya sudah, haters tetap aja haters, kita berbuat apa aja mereka tetap aja benci. Jadi kita doain aja gitu atau gimana? Hate gonna be hate. Aku cuma bilang bahwa mau benci aku monggo silakan, tapi jangan sampai itu menjadi dosa jariah kalian yang nanti akan kalian pertanggungjawabin sendiri, di mana idola kita tuh nggak akan support kita, nggak akan bantuin kita. Yang kedua buat aku adalah kalau mau membuli orang, yuk tahu dulu perkaranya apa, tahu dulu apa untungnya apa sih buat kalian semua gitu. Kalau aku lebih ke kayak gini, gunakanlah media sosial itu menjadi amal jariah kita yang bisa membantu kita di akhirat. Jangan sampai justru media sosial yang kita anggap ini ringan, justru itu yang akan menjadi beban berat pertanggungjawaban kita di akhirat. Karena semua, kaya, miskin, tua, muda, terkenal, enggak, netizen, artisnya, idolanya, atau fansnya, semua pasti akan mati. Jadi nggak usah capek-capek ngebully orang lain. Ingat lagi persiapan mati apa sih yang udah kalian bawa. Dan yang terakhir, satu lagi aku mau kasih tahu bahwa jangan pernah menuntut orang lain untuk sempurna, karena nggak ada yang sempurna. Siapa sih manusia di muka bumi ini yang nggak pernah berbuat dosa? Tapi bukan berarti kita harus menyebarkan aib atau dosa
orang-orang di sekeliling kita, termasuk public figure juga ya Bun. Iya betul. Jadi apapun kita nggak boleh gampang mengejudge manusia lain, karena kita sendiri juga sebagai manusia tidak pernah luput dari dosa juga. Sekecil-kecil sebiji zarah pun kita pernah berbuat dosa. Betul. Jadi jangan pernah merasa diri kita paling bersih dan kita akhirnya berhak untuk ngejudge orang. Lebih baik kita judge diri kita sendiri untuk supaya kita bisa berubah. Masya Allah, lebih baik. Thank you Aku yang Kartika thank you, Putri. Bun. Mudah-mudahan kasusnya selesai dan segera beres. Punya anak lagi. Anak lagi? Amin. Kan 11 target. Lu? Iya. Masya Allah. 11 gue 1 jam gak mau. Gila, udah kita doain aja mudah-mudahan Habib dan Kartika Putri akan punya anak 11. Amin ya Allah. Bisa bikin amin. klub sepak bola nanti. Amin. Amin. Oke, thank you. Bye. Thank you. I bet you'd stick your head in fire. Just behold. Maybe you are too stupid to realize